Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menyoroti tragedi pemadaman listrik di 5 provinsi Sumatera akibat gangguan cuaca buruk pada transmisi yang perlu dijadikan bahan evaluasi PLN dan pemerintah untuk mengantisipasi kejadian serupa. Tragedi blackout atau pemadaman di 5 provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu fokus pembahasan Komisi 12 DPR RI saat kunjungan kerja ke Lampung. Padamnya listrik akibat gangguan cuaca buruk pada transmisi di Jambi perlu menjadi bahan evaluasi PLN dan pemerintah untuk mengantisipasi kejadian serupa. Berdasarkan pernyataan Direktur Utama PLN yang beredar di sejumlah media pemberitaan, padamnya listrik di Sumatera disebabkan gangguan cuaca buruk pada transmisi di Jambi. Berkaca pada kejadian ini, anggota Komisi 12 DPR RI Junaidi Auli mendorong kemandirian energi di Provinsi Lampung. Pasalnya, hingga kini sebesar 50% aliran listrik di Lampung masih dipasok dari luar provinsi. Antisipasi terkait dengan itu harus segera dilakukan. Nah, misalnya Lampung, tadi saya titik tekankan bagaimana bisa mandiri. Selama ini memang handal, tapi 50% itu dipasok dari luar Lampung. Anggota Komisi 12 DPR RI Sartono menekankan pentingnya pengetatan pengawasan dan penguatan fasilitas pada area transmisi listrik. Menurutnya, hal itu menjadi poin yang perlu ditingkatkan PLN sebagai langkah mitigasi gangguan cuaca di masa mendatang. Tidak salah ada temuan bahwa itu kan roboh ya, beberapa tiang lah, tentu harus ditingkatkan, dievaluasi tingkat pengawasannya dari petugas-petugas di lapangan supaya tidak terjadi hal yang demikian. Dari Bandar Lampung, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif agar daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha tetap terjaga di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang dinilai berpotensi menambah beban biaya produksi dan distribusi pelaku UMKM. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai berpotensi menambah beban biaya produksi dan distribusi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif agar daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha tetap terjaga. Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green menjadi perhatian Komisi 6 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap kelas menengah dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi penopang perekonomian nasional. Menurut Kanang, kelas menengah menjadi kelompok yang paling rentan karena tidak menerima bantuan sosial secara langsung, namun harus menanggung kenaikan biaya hidup. Sementara bagi UMKM, kenaikan BBM akan berdampak pada biaya distribusi dan produksi yang pada akhirnya dapat menekan daya saing usaha. Karena tidak mungkin menengah itu diberikan subsidi sembako, diberikan operasi pasar dan lain sebagainya, ini tidak mungkin. Sehingga kalau menurut saya kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas, maka kita harus tahu prioritasnya apa. Gitu ya. Kanang menegaskan pemerintah perlu melakukan evaluasi
terhadap prioritas belanja negara dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat sasaran. Bella dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengingatkan agar penyusunan anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2027 difokuskan pada program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap alokasi anggaran dituntut memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata. Komisi 2 DPR RI mengingatkan agar penyusunan anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2027 difokuskan pada program yang paling dibutuhkan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap alokasi anggaran dituntut memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata. Dalam pembahasan rencana anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2027, anggota Komisi 2 DPR RI Riko Menoza menekankan pentingnya penentuan skala prioritas. Menurutnya, beragam program pembinaan pemerintah daerah memang dibutuhkan, namun tidak semuanya dapat dilaksanakan secara bersamaan di tengah keterbatasan anggaran. Riko menilai, program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia juga mengingatkan agar penyusunan anggaran mempertimbangkan potensi penyesuaian fiskal yang dapat terjadi dalam tahun berjalan. Karena itu, setiap program yang didanai perlu memiliki target yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan negara dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah. RT mungkin kan ada Satpol PP, tapi ya saya kira Pak Menteri harus lebih cermat dalam hal menyikapi kondisi keuangan yang terbatas ini. Tentu dibuat yang saya katakan tadi super prioritas di antara yang prioritas dari semua usulan-usulan. Karena kan pengalaman di antara pagu yang sudah tahun berjalan ya kita lihat kan banyak potongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini menjadi masukan ke depan supaya mana yang menjadi langsung bersentuhan kepada kepentingan masyarakat ini benar-benar diprioritaskan. Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi perhatian serius DPR RI di tengah tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Bagaimana DPR RI mencari titik temu antara kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan fiskal daerah? Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kembali di TVR 17, berbagai masukan dari kepala daerah menunjukkan perlunya solusi yang tidak hanya menjamin kesejahteraan P3K, tetapi juga menjaga keberlanjutan keuangan daerah. Dan DPR RI terus mendorong lahirnya kebijakan yang adil, terukur, dan mampu memberikan kepastian bagi para P3K tanpa membebani kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan 39 daerah di Indonesia mengalami kesulitan membayar gaji P3K. Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan pelayanan publik, DPR RI dan pemerintah berupaya mencari formula agar kebijakan ini dapat berjalan tanpa membebani daerah. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah, mengemuka berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran P3K. Pembahasan tidak hanya menyentuh status kepegawaian, tetapi juga menyangkut otonomi daerah, kapasitas fiskal, dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menilai persoalan P3K berkaitan erat dengan belum kuatnya pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, daerah menangani sebagian besar urusan pemerintahan, namun belum didukung kapasitas fiskal yang memadai. Otonomi daerah harus menjadi ruh. Kalau otonomi daerah tidak kita tuntaskan, maka urusan P3K, urusan yang lain-lain akan terus menjadi masalah. Karena kapasitas fiskal dari teman-teman daerah secara struktural sudah tidak mendapatkan dukungan yang kuat secara legal formal. Itu poin satu. Karena harapan kami P3K dan lain-lain, termasuk tadi memajukan daerah, akan sangat tergantung dengan kapasitas fiskal dari daerah. Selain soal kapasitas fiskal, DPR RI juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pemerintah daerah. Regulasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar daerah dapat menjalankan kebijakan terkait P3K tanpa menimbulkan resiko hukum di kemudian hari. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti menegaskan, penyelesaian masalah P3K harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Intinya adalah bahwa Pemda dan P3K perlu kepastian hukum karena ada pengaturan bagi daerah yang tidak memenuhi mampu untuk 30%, kemudian harus ada payung hukum. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kita kalau belajar hukum itu kan ada pendapatnya Pak Sajipto Raharjo tentang hukum progresif. Jadi hukum yang hadir untuk manusia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin menilai daerah saat ini menghadapi tekanan berlapis. Selain batasan belanja pegawai maksimal 30%, daerah juga harus menanggung dampak efisiensi anggaran dan kewajiban pengangkatan P3K. Sudah ada beban terkait kebijakan efisiensi dengan pengurangan TKD, terus kemudian ada kebijakan mandat Undang-Undang ASN nomor 20 2003 terkait dengan P3K, terus kemudian ditambah lagi dengan maksimum 30%. Jadi begini Pak, 30%-nya tetap, tapi rasio APBD-nya itu kan akan naik turun menyesuaikan dengan TKD yang ditransfer dari pusat. Seandainya kemudian kebijakan efisiensi ini tidak ada, saya yakin kepala daerah tidak terlalu pusing seperti saat ini sebetulnya. Setelah mendengarkan masukan dari pemerintah dan berbagai pihak, Komisi 2 DPR RI mendorong sejumlah langkah untuk menyelesaikan persoalan P3K. Mendukung masa transisi penerapan batas belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, serta mendorong terbitnya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah. DPR RI juga meminta pemerintah segera menyelesaikan aturan manajemen ASN untuk menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, dan kesejahteraan P3K.
Selain itu, Komisi 2 mendorong peningkatan transfer ke daerah dan membuka opsi dukungan APBN untuk pembiayaan P3K daerah, terutama tenaga kesehatan dan guru. Melalui berbagai langkah yang telah disepakati, diharapkan kebijakan P3K dapat berjalan lebih berkelanjutan, serta mampu menjaga kualitas pelayanan publik di seluruh daerah. Pemirsa, ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di sejumlah daerah menjadi perhatian serius. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Indonesia sedang mode bertahan, warganya juga mode bertahan. Iya, nih survival mode. Ini sebenarnya apa? Ekonomi Indonesia tanpa adanya perang, ini memang kalau saya boleh jujur, sedang tidak baik-baik saja. Kalau adanya perang, BBM naik menjadi $100 per barel, ada selisih $30 per barel. Nah, selisih ini kan pilihan bagi pemerintah. Ya, apakah harga BBM dinaikkan aja? Kalau dinaikkan berarti rakyat yang bayar. Atau pemerintah yang nanggung. Beban lagi kan, fiskal lagi. Kalau orang penerimaannya kurang, pilihannya cuma 3. Kencangkan ikat pinggang. Ya, betul. Iya kan? Tetapi kita tahu kalau ikat pinggang dikencangkan, tidak tumbuh nih ekonomi. Menurut disiplin ilmu yang saya kuasai, efisiensi itu bukan strategi. Oh gitu. Efisiensi is a must, adalah satu keharusan. 17.300. Yes. Ini kenaikan yang paling tinggi. Di sesi awal saya ngomong, ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu buktinya kur. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 17. Keterbatasan anggaran daerah serta ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat beberapa pemerintah daerah kesulitan membayar gaji P3K. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi 2 DPR RI memastikan tidak akan ada pemecatan P3K. Dan DPR bersama pemerintah tengah menyiapkan relaksasi ketentuan dalam Undang-Undang HKPD agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji P3K tanpa mengganggu pelayanan publik. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Dadi. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini Komisi 2 DPR baru saja menyelesaikan rapat kerja bersama dengan Menpan RB dan juga Mendagri beserta gubernur-gubernur yang hadir dalam rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat umum di Komisi 2 DPR. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Hozin dari fraksi PKB, Pak, terkait dengan pembahasan hari ini adalah bagaimana permasalahan P3K dan juga honorer, Pak, dan juga relaksasi kebijakan terkait dengan penggajian dari sistem honorer, Pak. Jadi dari hasil rapat bersama dengan Menteri dan juga Gubernur seperti apa, Pak? Ya, yang pertama terkait dengan mandat maksimal 30% dari APBD untuk belanja pegawai di tingkat daerah, baik di tingkat gubernur ataupun kabupaten kota, itu nanti akan dilakukan relaksasi. Karena bagaimanapun kondisi empiris di lapangan, banyak daerah yang saat ini rasio belanja pegawainya itu di atas 30%. Entah nanti prosentasenya yang dilakukan relaksasi atau masa transisinya. Bisa dalam bentuk revisi terbatas Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang HKPD maupun nanti penyesuaian dengan Undang-Undang APBN yang 2027 atau dengan turunan penjelasan melalui keputusan Menteri Keuangan atau SKP 3 Menteri. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan honorer, komitmen politik Komisi 2 menegaskan tidak ada PHK baik itu kepada P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu dengan alasan keterbatasan anggaran ataupun alasan yang lainnya. Itu clear. Jadi kesepakatan politik dalam bentuk kesimpulan rapat antara Komisi 2, Kemendagri, Pan RB dan perwakilan gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa
masyarakat yang memang sudah terakomodir melalui skema P3K penuh waktu atau paruh waktu, nanti kita carikan ruang fiskalnya jika itu memang ada kendala. Jadi tidak ada alasan pembenar P3K penuh waktu atau paruh waktu itu dilakukan PHK. Kemudian yang ketiga, bagaimana turunannya? Komisi 2 meminta untuk skema pembiayaan P3K baik penuh waktu atau paruh waktu untuk diintervensi dari pusat agar beban daerah bisa lebih teratasi. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran melalui pengurangan TKD, daerah juga sudah banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, ditambah dengan urusan P3K ini effortnya akan semakin membesar seperti itu. Apakah ke depannya nanti semua pekerja P3K dan juga honorer ini nanti ke depannya akan diambil alih pemerintah atau seperti apa? Karena kan kalau kita lihat kan ternyata masih banyak daerah yang ternyata PAD-nya ini Pak nggak sanggup Pak untuk membayar gaji tenaga. Ya itu tadi ada dua opsi. Yang pertama full finance-nya langsung di-handle oleh pemerintah pusat atau jalan tengahnya asimetris bagi daerah yang fiskal daerahnya itu tinggi maupun sedang itu bisa secara mandiri, tapi yang fiskalnya lemah itu diintervensi oleh pusat. Jadi ada high call, ada low call-nya yang nanti akan dipersiapkan. Tentunya dalam waktu yang tidak lama, karena memang konsekuensi dari Undang-Undang ASN dan Undang-Undang HKPD ini maksimal akhir tahun ini harus sudah definitif langkah atau kebijakan apa yang mau diambil. Nah, untuk terkait dengan Undang-Undang HKPD tadi kan Pak, tentunya kan pasti akan ada koordinasi juga dengan Komisi 11 Pak. Nanti seperti apa dari Komisi 2 dengan Komisi 11 Pak? Kami langsung meminta tadi di kementerian terkait. Jadi Kementerian Dalam Negeri dan PAR-RB berkoordinasi dengan kementerian terkait. Dalam hal ini bisa Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan terkait dengan P3K dan terkait dengan masalah HKPD dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas seperti itu. Jadi nanti langsung lintas sektoral di internal eksekutif akan melakukan koordinasi seperti itu. Ini publik juga bertanya-tanya Pak, sebetulnya apakah nanti ke depannya karena kalau kita lihat sekarang kan anggaran negara ini terlihat seperti berat untuk membiayai tenaga P3K. Apakah ke depannya ini akan dikurangi atau mungkin ditiadakan Pak untuk P3K ke depannya Pak? Ya penataan ASN kita ke depan memang akan dilakukan perbaikan. Tapi alasan apapun perbaikan itu dilakukan tidak boleh mengorbankan SDM yang ada. Jadi nanti kita carikan skema pembiayaan dari lintas sektoral kementerian maupun juga berkoordinasi dengan daerah juga. Intinya semua kebijakan yang dibikin, yang dibuat, yang dilaksanakan ini harus berpihak kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Baik, terima kasih Pak Hozin, selamat bertugas kembali Pak. Makasih ya, Mas. Pemirsa, itulah tadi pembahasan kita bersama dengan Bapak Muhammad Hozin, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, yang menegaskan bagaimana hasil rapat bersama dengan Menpan RB dan juga Mendagri, beserta dengan gubernur yang hadir dalam rapat kerja, rapat RDPU, dan juga rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Komisi 2. Tadi juga membahas bagaimana terkait skema keuangan atau HKPD yang nantinya juga akan direvisi undang-undangnya bersama dengan Kementerian Keuangan untuk melihat bagaimana pembiayaan dari P3K dan juga paruh waktu dan juga penuh waktu ini nantinya apakah memang harus dibiayai langsung oleh pemerintah pusat atau memang nanti akan dicarikan skema-skema untuk pembiayaan P3K ke depannya. Sekian dari saya dari Bandung, kembali ke kami di studio. Baik, terima kasih Dadi. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas apa saja nih yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama terkait dengan anggota DPR RI Novita Hardini yang mendukung Piala Dunia 2026 menjadi pengungkit ekonomi rakyat. Dapat kita saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa. Di sini disebutkan anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menilai penyiaran Piala Dunia tahun 2026 harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini tidak hanya menjadi tontonan masyarakat tetapi juga dapat menjadi pendorong aktivitas ekonomi daerah melalui kegiatan nonton bareng, promosi pariwisata serta pemberdayaan pelaku UMKM di berbagai wilayah. DPR RI memandang keberhasilan TVRI untuk memperoleh hak siar Piala Dunia 2026 sebagai peluang strategis dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karenanya DPR mendorong agar penyiaran dilakukan secara optimal dan menjangkau seluruh daerah termasuk wilayah 3T sehingga euforia Piala Dunia dapat menghadirkan dampak ekonomi yang nyata, memperkuat kebersamaan masyarakat serta membuka ruang pertumbuhan bagi usaha lokal di seluruh daerah di Indonesia. Kita lanjut ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online terkait dengan anggota DPR RI Abdul Hadi soroti minimnya anggaran Kementerian Desa dan Kementerian Transmigrasi untuk bangun desa. Di sini di beberapa media menyebutkan terkait dengan pembangunan desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. DPR RI menaruh perhatian serius nih pemirsa terhadap alokasi anggaran bagi Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi yang dinilai masih belum memadai untuk menjawab kebutuhan pembangunan di wilayah pedesaan. Anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Hadi menyoroti rendahnya anggaran kedua kementerian ini dan mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal dapat menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa serta percepatan pembangunan daerah tertinggal. Desa membutuhkan dukungan anggaran yang lebih kuat agar program pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan juga penguatan layanan publik tentunya dapat berjalan dengan optimal. DPR RI menilai pembangunan desa tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Oleh karenanya DPR RI akan terus mendorong penguatan kebijakan dan juga dukungan anggaran agar pembangunan desa dan kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu dia tadi dua headline di media online pada hari ini terkait dengan Novita Hardini yang mendukung Piala Dunia 2026 jadi pengungkit ekonomi rakyat serta Abdul Hadi dari Komisi 5 soroti minimnya anggaran Kemendes dan juga Kementerian Transmigrasi untuk bangun desa. Sekian dari saya dan kembali ke Alfat. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.